Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Pradi semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Inovasi Tanpa Batas. Pradi sedang menyaksikan sebuah program spesial yang dirancang khusus untuk menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang direncanakan oleh pemerintah kita dalam menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan bersama rekan saya Tara. Pradi sekalian, inilah Respons Kaltara. Lalu live streaming kali ini juga masih kita lakukan dari Studio Mini Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Utara yang ada di kantor Gubernur, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna melawan penyebaran COVID-19 ya. Ya, dan mari ajak Pradi sekalian yang belum bergabung di live streaming kita, yang punya Instagram bisa langsung ke Instagram kita, yaitu di @kaltaraprof atau langsung ke channel YouTube kita di @humaskaltara. Yang mau tanya bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Baik, Tara dan Pradi sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta sejalan dengan rekomendasi PBB, maka Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 yang sering disebut dengan SP 2020. Ya, dan menurut informasi yang diterima, SP 2020 ini merupakan sensus yang istimewa. Lantas, apa keistimewaannya dan bagaimana sensus ini dilakukan? Inilah Respon Kaltara yang ke-92, Jawab benar dan jujur. Kira-kira Mbak Dea apa nih yang harus dijawab secara benar dan jujur nih? Ya, mungkin kita bisa langsung bertanya kepada narasumber kita yang sudah bersama-sama dengan kita di sini ya Mbak ya. Ya betul. Dan untuk menjawabnya telah berkenan hadir dua narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Andes Sanusi. Selamat datang Pak. Terima kasih. Pak, mau dengar suaranya nih. Ya. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi Pradi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tetap sehat dan selalu bersemangat. Amin. Terima kasih Pak. Oke, yang berikutnya ada dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Insinyur Eko Marsoro MM. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi para Pradi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah dengan seragamnya, Pak, ya. Kece nih. Baik. Pertama kita langsung ke Pak Sanusi dulu. Ya, Pak Sanusi, ini tentang sensus penduduk nih. Mungkin apa peran dan dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mensukseskan pelayanan sensus penduduk 2020 terutama di Kalimantan Utara? Baik Mbak Susan, Mbak Tara. Ya. Pak Eko, kami langsung saja. Sebenarnya terkait dengan sensus penduduk 2020 ini, pemerintah sangat punya kepentingan sekali, baik itu pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah, termasuk di sini pada pemerintah provinsi. Kenapa? Karena sebagai daerah yang baru, yang kita anggap baru, walaupun sebenarnya berdasarkan Permendagri bahwa sebenarnya Provinsi Kalimantan Utara itu sudah bukan daerah otonom baru. Provinsi Kalimantan Utara itu sudah daerah otonomi penuh. Oleh karenanya, terkait dengan sensus penduduk ini secara singkat mungkin kita bisa sampaikan dulu regulasinya, bahwa sudah ada edaran Menteri Dalam Negeri terakhir terkait itu nomor 470 tahun 2020 terkait tentang dukungan pelaksanaan sensus penduduk 2020. Itu kalau tidak salah tanggal 4 Agustus 2020. Nah, di sana sangat jelas juga bahwa itu diperintahkan kepada kita semua, dan secara cepat juga Bapak Gubernur langsung mengeluarkan surat edaran, dan itu ditujukan kepada semua, termasuk pada Bupati, pada Wali Kota, agar mendukung pelaksanaan sepenuhnya sensus penduduk tahun 2020 ini. Itu kalau tidak salah nomornya 045 tahun 2020, tanggal 4 Agustus juga, langsung hari itu juga. Nah,
Kalau kita melihat rentetan waktu ini, memang sensus penduduk tahun 2020 ini itu adalah hal yang sangat penting sekali. Karena kenapa? Inilah yang akan dijadikan barometer nanti bagaimana kita bisa merencanakan sekaligus mengevaluasi persiapan tentang rencana pembangunan ke depan. Nah, terkait dengan sensus penduduk, Dukcapil itu sudah ada arahan langsung dari Pak Dirjen Dukcapil bahwa seluruh Dukcapil se-Indonesia termasuk Kalimantan Utara, termasuk di kabupaten kota yang dari Kalimantan Utara harus mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus penduduk ini. Jadi tidak ada alasan bagi warga masyarakat maupun elemen pemerintah dan semua unsur yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tidak mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan sensus penduduk ini. Saya kira ini sudah cukup jelas bahwa memang pemerintah Provinsi Kalimantan Utara punya kepentingan yang sangat besar sekali dan harus mendukung, siapapun harus mendukung. Berikan apa data, apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh petugas, sehingga itulah nanti yang akan jadi masukan bagi kita nanti terkait perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin secara singkat seperti itu. Baik, terima kasih. Ya mungkin bisa lebih spesifik Pak, ini bentuk dukungannya, apakah dia dalam fasilitas atau di anggaran atau bagaimana Pak? Ya, terkait dengan ini kami dari Disdukcapil itu mendukung sepenuhnya agar nanti data kependudukan Provinsi Kalimantan Utara itu semakin terupdate dengan jelas. Kami dari Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara saat ini kami punya program andalan, yaitu langsung jemput bola. Salah satunya adalah si pelanduk kilat. Kemudian Pelanduk itu Pak ya? Ya, si pelanduk kilat. Jadi kita langsung melakukan pendataan dan perekaman warga penduduk kita yang tercecer mungkin, karena memang dalam sistem pendaftaran penduduk itu hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendudukan Capil Kabupaten Kota. Nah, kita juga harus paham bahwa tidak semua warga masyarakat Kalimantan Utara itu punya akses yang bisa langsung menuju ke ibu kota kabupaten. Oleh karenanya untuk mempersingkat, kita yang langsung turun. Nah, nanti data-data itulah yang kita laporkan dan itu nanti akan menjadi bahannya statistik, Badan Statistik untuk melakukan SP 2020 ini. Itu salah satu bentuknya yang kita berikan. Kita update, dan ini bukan hanya terkait dengan pendaftaran penduduk, termasuk juga yang terkait dengan masalah pernikahan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Ada 23 produk yang kita berikan di situ. Saya kira itu punya keterkaitan yang sangat besar sekali. Dan kami juga menyusun profil kependudukan Provinsi Kalimantan Utara. Dan itu juga bagian daripada bahan yang menjadi statistik untuk terkait dengan SP 2020 itu. Saya kira itu Mbak Susan. Baik, terima kasih Pak. Iya, Pradi yang belum tahu mungkin salah satu program andalan Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara adalah si pelanduk kilat, itu sistem administrasi sistem pelayanan administrasi kependudukan, betul Pak ya? Itu menjadi salah satu andalan programnya. Baik, kita ke Pak Eko mungkin ya, Mbak Dea. Untuk Pak Eko nih, dari BPS sendiri, itu bisa dijelaskan apa aja sih Pak yang menjadi tujuan dari sensus penduduk 2020 ini sendiri dan apa yang melatar belakangi sehingga perlu sensus penduduk Pak? Ya, terima kasih Mbak Dea, Mbak Susan. Sama-sama. Jadi kegiatan sensus penduduk ini adalah kegiatan 10 tahunan bangsa kita. Ini adalah sensus penduduk yang ke-7 sejak pertama kali dilakukan tahun 1961. Kenapa perlu dilakukan sensus penduduk? Nah, sensus penduduk ini tidak cuma Indonesia yang melakukan, tetapi seluruh dunia berdasarkan rekomendasi PBB terakhir tahun 2017 ya. Jadi data penduduk itu data dasar, di mana tidak semua penduduk itu disiplin melaporkan dinamika kependudukannya ya. Banyak penduduk kita pindah tidak lapor, melahirkan tidak lapor, kematian tidak lapor. Nah, ini berujung pada tidak akuratnya data penduduk. Makanya sensus penduduk masih dibutuhkan. Ketika semua penduduk disiplin dengan sistem administrasi yang sudah bagus, tentu sensus penduduk suatu ketika tidak diperlukan lagi. Jadi sensus penduduk ini akan mengukur secara akurat berapa jumlah penduduk, bagaimana komposisinya, bagaimana distribusinya. Karena
data penduduk dipakai oleh semua pihak ya, baik itu terkait masalah pelayanan publik ya. Urusan pendidikan kalau tidak ada data penduduk tidak baik. Urusan kesehatan, urusan perbankan dan sebagainya. Belum lagi pendapatan daerah, data penduduk. Tadi Pak Sanusi sudah nyinggung soal perencanaan dan evaluasi. Ya, soal anggaran. Lalu soal demokrasi, ya kan? Besok mau ada pilkada, kalau data penduduknya tidak valid, bisa chaos pilkadanya. Nah, jadi data penduduk sangat penting ya. Sebelum data yang lain ada, data penduduk dulu yang utama diadakan. Itu kenapa perlunya sensus. Dan yang bikin penduduk ini menjadi yang tadi seperti Bapak bilang kurang untuk melaporkan atau apa, itu di latar belakangnya dari apa sih Pak? Bisa diketahui sendiri? Ya, kalau dari berbagai kasus yang kita deteksi ya banyak. Pertama ya masalah aksesibilitas ya. Banyak kan penduduk kita ada di sebagian di daerah remote ya, di pedalaman. Tentu mereka terkendala oleh faktor tadi akses. Kalau memang harus aktif melapor ke kecamatan sekalipun, mereka butuh upaya yang luar biasa. Belum lagi pengetahuan, kesadaran penduduk. Ya, beberapa diantaranya akibat rendahnya pendidikan. Ya, karena di berbagai negara di seluruh dunia semakin tinggi pendidikan penduduknya, maka disiplin penduduk ya, kesadaran mereka terhadap data-data administrasi kependudukan semakin tinggi. Jadi itu pun tantangan bagi kita. Gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian ini mohon infonya Pak ya tentang hasil SP online yang sudah dilaksanakan kemarin. Kabarnya respon rate-nya Kaltara tertinggi di Pulau Kalimantan. Itu maksudnya bagaimana sih Pak? Ya betul Mbak Susan. Jadi kami sadar tidak mungkin seluruh penduduk itu melaporkan datanya melalui online ya, karena faktor aksesibilitas, faktor kesadaran tadi ya, pengetahuan penduduk. Sehingga ketika sensus online ini dilakukan sejak bulan Februari sampai Juli, kami hanya memasang target sekitar 14,6%. Ya sekitar 108.000 penduduk lah kalau di Kalimantan Utara ini. Tetapi ternyata saya cukup survive juga ya, surprise yang mendaftar online itu mencapai 191 ribuan penduduk target, ya, sekitar 25% lah dari total penduduk Kaltara. Jadi kalau dibanding target itu mencapai 176% dibanding target. Dan itu secara persentase relatif ya paling tinggi di Kalimantan ya dibanding tetangga-tetangga kita. Ya, ini sebetulnya berkat upaya pemerintah yang membangun jaringan di berbagai wilayah sampai pelosok ya. Hasilnya kelihatan bahwa masyarakat kita sekarang sudah bisa mengakses ya kegiatannya yang sifatnya online. Itu juga berkat kerja sama teman-teman BPS ya, sosialisasinya berhasil berarti Pak. Nah, kita boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang udah kerja bersama di BPS juga pemerintah kita ya. Berarti betul ada respon rate tertinggi di Pulau Kalimantan, berbangga hatilah karena berarti mungkin penduduk kita, pradi kita sudah mulai menyadari betapa pentingnya itu Pak ya, sensus penduduk. Baik, kita kembali lagi bertanya kepada Pak Eko sendiri. Mulai dari hari tanggal 1 September 2020 ini hari ini ya. Hari ini dilaksanakan sensus penduduk. Bagi mereka yang belum melaksanakan sensus penduduk online, itu bagaimana Pak mekanismenya? Ya, jadi perlu diketahui bahwa sensus penduduk kali ini agak berbeda dengan sensus sebelumnya ya. Kalau sensus sebelumnya kita lakukan di satu titik. Jadi misalnya pada bulan Juni, 1 bulan penuh petugas kita melakukan pencacahan door to door. Tetapi kali ini kita menggunakan metode yang berbeda. Kalau dulu door to door istilahnya konvensional gitu ya. Sekarang kita kombinasikan dengan data Adminduk ya punya Pak Sanusi tadi. Jadi melalui data itu baru kita teliti lagi ke lapangan. Nah, pendataan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dilakukan secara online ya, memberi kesempatan kepada penduduk ya, mengingat kesibukan dan sebagainya, maka penduduk diberi kesempatan mengupdate dirinya sendiri melalui sensus penduduk online yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai 31 Juli. Nah, kemudian bagi mereka yang belum sempat mengupdate dirinya, baru kami datangi pada tanggal 1 September sampai 30 September nanti ya.
kita beri kuesioner ke masing-masing rumah untuk mereka isi. Kemudian setelah diisi baru dijemput melalui Pak RT. Jadi petugas kami nanti berkoordinasi penuh dengan masing-masing ketua RT. Iya, betul. Berarti tidak hanya online aja ya Mbak ya, untuk langsung door to door sendiri juga langsung dilakukan terjun ke lapangan ya Pak. Betul. Kemudian kalau begitu pelaksanaan sensus penduduk di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana Pak? Supaya petugas juga penduduk merasa yakin mereka tetap aman dari penyebaran COVID. Ya, kami menyadari pelaksanaan sekarang penuh resiko ya. Ya. Tidak cuma bagi petugas tetapi juga bagi hostnya, bagi responden ya. Makanya kami agak ketat di sini. Setiap petugas kami rapid. Jadi kami fasilitasi rapid. Berarti Bekerja setiap hari sama akan dengan rapid, gugus Pak, ya? tugas ya, gugus tugas COVID. Jadi mereka yang terindikasi reaktif saja itu sudah harus kami ganti gitu ya. Nanti tindak lanjutnya oleh gugus tugas ya, harus swab dan sebagainya. Tetapi orang itu sudah akan kami ganti gitu. Di lapangan sendiri petugas kami itu menggunakan APD ya. Jadi ada masker, ada face shield ya, ada sarung tangan ya, lalu ada hand sanitizer dan sebagainya. Sehingga penduduk yang kediamannya didatangi oleh petugas tidak perlu ragu karena petugas yang kami utus adalah yang sudah dicek kesehatannya. Insya Allah dalam sebulan itu terawat kesehatannya. Berarti secara bergantian setiap tim yang datang kemudian kembali itu ada pemeriksaan lagi gitu Pak ya? Betul ya. Betul, baik. Kita ke Pak Sanusi lagi Mbak, Sanusi ya? nih, Pak, kembali ke Pak Sanusi. Nih Pak, lalu apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah nih Pak dalam agar masyarakat bisa memberikan datanya secara baik dan benar? Iya nih Pak, tiba-tiba didatangin sama petugas BPS gitu kan? Iya. Sudah tidak boleh kemana-mana sebenarnya tapi didatangin lagi gitu. Apalagi dalam kondisi lagi COVID Iya. seperti ini ya Pak. Ya, saya kira ini semua sudah berjalan dan akan berjalan sebagaimana mekanisme dan harapan kita nanti memang apa yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan ini Bapak Gubernur itu sudah mengeluarkan edaran tanggal 4. Artinya itu sudah meminta ke seluruh warga masyarakat semua elemen itu agar nanti jangan menolak petugas sensus. Jadi kalau mereka nanti datang diterima dengan baik, berikan datanya dengan baik. Itu memang yang kita lakukan dan pemerintah daerah dan Pak Gubernur khususnya memang menginginkan hal itu. Tadi sudah saya sampaikan karena memang kita butuh sekali terkait dengan ini karena ini terkait dengan masalah untuk perencanaan kita ke depan, untuk persiapan anggaran kita ke depan. Ini memang kita butuhkan karena sensus ini dilakukan hanya 10 tahun sekali. Bayangkan data 10 tahun sekali saja ini kita butuhkan loh untuk perencanaan selama 10 tahun. Nah, Bapak Gubernur sudah memerintahkan dan ini sudah ditindaklanjuti oleh para kepala daerah dan itu sudah disampaikan dalam surat edarannya masing-masing. Dan ini sudah berjalan saya kira dan mudah-mudahan nanti harapan kita adalah seluruh warga masyarakat itu dapat menerima para petugas sensus kita dengan terbuka dan tetap juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Artinya tadi sudah sampaikan petugas sensus nanti datang dengan protokol kesehatannya, mereka pakai APD-nya juga, setidaknya pakai masker. Plus ini mohon maaf, ini kami tidak pakai masker karena ini lagi wawancara. Kalau tadi ini kan, jadi terpaksa kita lepas saja dulu. Iya. Nah, jadi untuk ini nanti harapan kita ya seperti itu terbuka dan itu memang kita lakukan terus. Jadi masyarakat nanti kita himbau ya tetap juga jangan terlalu rapat gitu. Jadi ketika menerima ya terimalah mereka mungkin setidak-tidaknya di depan pintu saja nanti ya Pak Eko ya depan pintu, tapi syukur-syukur kalau memang bisa masuk di depan rumah ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini namanya kalau depan pintu kan agak sulit juga nanti, tapi nanti kita lihat seperti apa karena kami sendiri juga kan tidak melihat bagaimana sih format sensus yang akan dibagikan seperti itu. Dan ini juga kan nanti kan setelah ini nanti itu dengan bantuan Pak RT juga nanti itu akan tetap berjalan. Dan setahu saya lah kalau kita di Kalimantan Utara ini mudah-mudahan kita ini kan saat ini sudah masuk pada posisi kuning nih. Kuning, ada juga yang hijau 1 gitu.
Harapan kita ini kan perkembangannya semakin bagus, dan ini indikasinya juga semakin memudahkan kita. Ini juga bukan hanya sensus loh, ini dilakukan juga kemarin ketika coklit dari KPU. ketika dari coklit dari Bawaslu. Nah, itu juga seperti itu dilakukan, dan ya saya kira warga masyarakat Kalimantan Utara sangat peduli sekali dengan perkembangan Kalimantan Utara. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, sudah disinggung bahwa terkait dengan masalah demokrasi ini kan Kalimantan Utara ini kan paling, ya kita masuk dalam 3 besar se-Indonesia. Artinya kita lebih terbuka terhadap apa yang memang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan. Saya kira itu Mbak Tara, Mbak Susan ya. Kalau boleh memperjelas, Iya Pak, silakan. Pak. jadi petugas kami tahap pertama adalah datang ke tempat Pak RT. Oke, datang ke tempat untuk Pak RT melakukan dulu. konfirmasi dari daftar penduduk yang kami punya dari Ya. tempat Pak Sanusi, Oke. dari Dukcapil, untuk melihat mana penduduk yang sekarang masih tinggal, mana penduduk baru, pendatang, mana yang sudah tidak di tempat. Baru nanti petugas bersama Pak RT datang ke rumah-rumah itu menyerahkan dokumen, tidak wawancara, menyerahkan dokumen, jadi tidak lama di rumah. Nah, lalu penduduk diminta untuk mengisi, dikasih waktu 3 hari. Nah, setelah diisi diserahkan ke Pak RT oleh yang bersangkutan. Lalu nanti petugas kami akan mengambil ke Pak RT. Jadi tidak ada proses wawancara yang Diskusi yang paling lama. Wah, lama. Itu tadi. Itu cara kami untuk menghindari ya masalah-masalah yang tidak diinginkan. Tetapi kalau ada penduduk yang butuh bantuan, tentu petugas sensus siap. Ya, bantuan dalam hal mengisi dan sebagainya, petugas sensus siap. Itu. Baik, dari sensus sendiri apa ada melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau seperti apa dilakukan juga Pak? Jadi sejak awal tahun kami sudah melakukan sosialisasi ya terhadap proses bisnis kegiatan sensus. Pertama yang 2 tahap tadi, lalu kami secara berjenjang di kabupaten kota juga melakukan sosialisasi. Baik melalui media massa ya, koran, lalu lewat acara ini salah satu cara kami untuk melakukan sosialisasi, termasuk pihak aparat Dukcapil juga kami berterima kasih, ini luar biasa aparatnya Pak Sanusi ini, luar biasa betul ya, Pak ya. Iya. Baik, ya tadi sudah dijelaskan ya Pak. Tapi ini lebih mendalam lagi, mungkin bisa juga diceritakan sama Pak Eko. Berapa banyak sih petugas yang dilibatkan untuk sensus penduduk 2020 di bulan September ini? Supaya Pradi tahu berapa banyak tim yang turun ke lapangan. Jadi setara total itu ada sekitar 683 kalau nggak salah ya. 683 orang Tapi ya. yang turun ke lapangan sekitar 557, sisanya yang 70-an itu pengawasnya ya. Tentu nanti akan di backup juga dengan pegawai kami. Ya, jadi kami melibatkan unsur masyarakat sebagai mitra petugas ya untuk tadi melakukan dropping dokumen ya. Karena petugas kami kan tidak sebanyak itu ya. Jadi sensus kali ini betul-betul dari masyarakat untuk masyarakat ya, karena petugasnya dari unsur masyarakat dan kami libatkan aparat pemerintah secara berjenjang dari atas sampai bawah. Jadi harapannya tidak ada segmen masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan sensus penduduk. Ini selama bulan September Pak ya. Kemudian bisa nggak Pak diceritakan, karena tadi kan respon rate tertinggi di Kaltara. Untuk daerah perbatasan kita kemarin bagaimana Pak responnya? Apakah sesuai yang diharapkan? Kalau dari sensus online tentu tidak bisa dideteksi ya, dia melakukan updating datanya dari wilayah mana ya, tapi hanya bisa dideteksi dari Kalimantan Utara gitu ya. Tetapi tentu pada bulan September ini akan kita cacah seluruhnya. Yang namanya sensus itu tidak boleh ada seorang pun yang lewat cacah, termasuk di perbatasan dan daerah pedalaman. Jadi prinsipnya tidak boleh ada yang tertinggal gitu. Terus ini kita mau tanya dulu tentang tantangannya Pak ya. Oke, tentang tantangan dalam melakukan sensus sendiri nih Pak. Ya, tantangannya kalau di Kalimantan Utara relatif ya cukup berat, terutama di daerah remote Pak. Daerah remote ini perlu biaya, tenaga, waktu. Jadi ada daerah-daerah yang tidak mungkin kami tugaskan petugas sensus.
Itu Tapi gimana, kami Pak? tugaskan tim Tim, ya, ya. tim khusus ya. Kami harus charter pesawat bahkan kadang-kadang gitu ya untuk mencapai daerah itu. Lalu di daerah kota juga ada tantangan, tidak cuma di pedalaman. Tidak semua Pak RT memahami kondisi kependudukan wilayahnya ya, karena banyak pendatang-pendatang ya yang mungkin tidak lapor ke Pak RT. Ini Pak RT seringkali tidak tahu. Nah, ini tantangan. Makanya petugas sensus kami bekali, kami latih bagaimana caranya mendeteksi agar tidak ada yang lewat caca. Baik. Itu prinsipnya. Kami berharap ya Pak RT-nya juga kooperatif ya dalam pelaksanaan sensus penduduk ini. Baik, ya demikian sudah dijelaskan tentang teknis dan pelaksanaannya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan break sesaat. Jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Ya, saya juga sekalian mau menyapa kembali rekan-rekan media yang sudah bergabung di live streaming kita. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan langsung diketik di kolom komentar ya. Dan pada kita juga bergabung di Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, dan Pesona FM Tanjung Pala. Selamat melanjutkan untuk mendengarkan dan terima kasih juga. Hari ini kita disuguhkan sajian istimewa dari teman-teman UKM kita, Senja Gurau Coffee. Terima kasih ya yang mau menikmati juga, silahkan cek di IG-nya @senjagurau_coffee. Silahkan dicek. Terima kasih. Oke. Lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan dari media Media sosial sosial. nih Pak. Untuk Pak Eko kayaknya nih ya. Untuk Bapak Eko, ini ada pertanyaan dari Bedu dari Tanjung Pala. Saya ingin bertanya yaitu, saya mau daftar ikut sensus lewat online, tapi sampai sekarang belum bisa. Itu bagaimana Pak? Sampai kapan ini sensusnya? Saya ini lagi di luar Tanjung Selor. Bagaimana saya bisa ikut di sensus ini? Gitu. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bedu ya. Ya. Jadi kalau sensus penduduk online-nya memang sudah ditutup sejak akhir Juli kemarin. Jadi memang sudah aplikasinya sudah tidak dibuka. Tetapi tidak usah khawatir, pada bulan September ini ya, tanggal 1 sampai 30 September, petugas kami akan mendatangi rumah Pak Bedu ya untuk memberikan kuesioner. Nanti mohon Pak Bedu dan keluarga mengisi daftar itu selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya. Nanti setelah selesai diisi, serahkan ke Pak RT untuk nanti dijemput oleh petugas kami. Nah, Itu saja itu. sebenarnya. Begitu caranya, jadi jangan khawatir, tetap akan terdata. Baik. Dan pertanyaan berikutnya masih ke Pak Eko. Pak, bagaimana jika posisi keluarga yang terpisah? Anak saya ini kuliah di Jawa, tapi dia masih masuk di kakak kami. Apakah itu tidak double? Dia juga disensus di sana. Apakah disensus juga di sini? Yang kedua, banyak tetangga kami yang tidak terdata karena tidak tahu, mereka tidak punya KTP, tidak punya kakak. Ditanya Pak RT juga tidak tahu karena mereka warga yang mengontrak, bukan warganya. Ini dari Mbak Ra di Tarakan. Terima kasih Mbak Ra. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi perlu diketahui dalam Undang-Undang Kependudukan disebut bahwa yang namanya penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Jadi di dalam istilah kependudukan itu ada istilah de facto dan de jure. Kalau de facto itu orang yang nyata-nyata memang tinggal di suatu tempat, ya, walaupun secara administrasi dia tidak terdaftar. Ya. Ada juga yang de jure, dia secara administrasi terdaftar di Dukcapil, ya. Tetapi orang itu bisa saja suatu ketika pindah tidak lapor, tetapi oleh Dukcapil masih didata sebagai penduduk di daerah tempat dia tinggal semula. Nah, sensus penduduk ini akan mencatat mereka baik de facto maupun de jure. Tidak perlu khawatir bagi mahasiswa yang sekarang sedang belajar di luar daerah, di Jawa misalnya. Secara de facto bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan di bangku kuliah itu akan dicatat di sana. Walaupun secara de jure ada pertanyaan yang perlu diisi bahwa KTP-nya mungkin masih KTP Kaltara. Jadi nanti di dalam sensus penduduk kali ini
tidak terjadi lagi perbedaan data penduduk antara BPS dengan Dukcapil. Yang membedakan adalah penjelasannya. Jadi nanti penduduk Kalimantan Utara misalnya ada 1 juta orang. Dari 1 juta orang yang de facto sudah tinggal di sini, ya misalnya 1 juta nih tercatat dari sensus. Tetapi dari 1 juta orang yang mungkin sudah tercatat secara administrasi, ya 900.000, bisa begitu karena sebagian mungkin belum lapor, pendatang baru atau sebagian penduduk Kalimantan Utara yang secara administrasi tercatat di sini sekarang sedang belajar di universitas di Jawa misalnya, itu bisa terjadi. Jadi datanya sama, tinggal penjelasannya saja mana yang de facto, mana yang de jure. Jadi tidak terjadi double counting. Jadi itu tetap harus menjawab ya Pak tadi itu. Betul. Sesuai dengan kenyataannya ya, dia tinggal di mana apa segala macam. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi, ini ke Pak Eko lagi ya Mbak ya. Iya. Oke, ini bagaimana jika kita salah mengisi data di sensus online nih Pak? Apakah bisa direvisi kembali? Ini dari Ibu Prisili dari Nunukan. Ya, jadi memang karena kemarin melakukan pendataan mandiri, bisa saja terjadi kesalahan. Kesalahan yang paling sering ditemui adalah ketika mengisi alamat, ya. Atau dulu tinggal di Tanjung Selor ketika ngisi online, sekarang tinggal di Tarakan. Nah, mereka ini sekarang harus mengisi lagi dengan dokumen C1 namanya yang akan disampaikan oleh petugas untuk mengupdate datanya. Jadi mereka yang secara sadar apalagi ya melakukan kesalahan pengisian data pada saat online, boleh saja menghubungi Pak RT ya untuk minta data, minta dokumen, minta formulir namanya formulir C1 untuk mereka isikan lagi dengan data yang sebenarnya. Yang penting adalah jangan sampai mereka salah ngisi NIK, nama dan NIK, karena itu single identity yang sudah diterapkan oleh Dukcapil. Ketika mereka mengisi NIK yang sama, maka data yang akan terupdate adalah data terakhir yang mereka isikan. Itu ya. baik Pak, terima kasih. Berarti NIK ya Mbak ya yang harus benar-benar diperhatikan kembali. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Sari di Tanjung Selor. Pak, anak kami ikut menjadi petugas sensus. Yang saya tanyakan, selain mendapat APD dan tentunya honor, apa ada jaminan lain untuk mereka seperti asuransi dan sejenisnya untuk jaga-jaga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan saja, katanya. Jadi betul, mereka selain dilengkapi APD ya balas jasa tentu juga asuransi. Ya, jadi selama pelaksanaan sebulan mereka di backup oleh asuransi. Jadi tidak usah khawatir mudah-mudahan gitu ya. nggak terjadi apa-apa gitu, mudah-mudahan. Bismillah. Oke, dan masih ada pertanyaan nih Pak dari warga Metun Sajau nih. Apakah ada pelayanan khusus untuk disabilitas? Ya, karena petugas kami akan mendatangi rumah-rumah, tentu tidak setiap rumah nanti warganya mampu ngisi sendiri, baik disabilitas maupun non disabilitas ya, karena berbagai kendala. Pada prinsipnya petugas kami selalu siap membantu ya, bersama-sama dengan Pak RT. Artinya tidak usah khawatir Pak ya. Tidak perlu khawatir. Pasti dibantu, kalau misalnya memerlukan bantuan segera laporkan ke petugas yang akan datang bersama Tentu. Pak RT Ya, tadi. baik. Ya. Pertanyaan berikutnya masih ada Mbak Dea. Oke, ini ke Pak Sanusi ya Mbak ya. Berapa lama proses update data di Capil? Karena saya sudah pindah dari KK Tarakan ke KK Tanjung Selor, tapi masih dapat panggilan untuk nyoblos di Tarakan. Padahal pindah KK sudah lebih dari 6 bulan. Ini dari Bingung kayaknya Mbak. Bapak Asoy Tanjung Selor ya namanya. Baik, kalau terkait dengan pelaksanaan pilkada kami mungkin tidak bisa masuk terlalu jauh. Tapi kalau terkait dengan update, sebenarnya update itu yang kita butuhkan tergantung jaringannya. Kalau jaringan pas lebih bagus, paling lama itu 2 menit selesai update data itu. 2 menit selesai paling lama itu. Nah, tetapi kadang-kadang jaringan kita ini kan agak lambat, ya kan? Nah, terkait dengan pelaksanaan pilkada, mereka itu nanti masih panggilan di Tarakan atau panggilan di mana gitu ya, terdaftar di mana. Kami tidak bisa terlalu jauh ke sana karena intinya adalah
data itu sudah kita sinkronkan dan sudah kita melakukan MOU. Jadi dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu sudah melakukan MOU dengan 2.128 ya lembaga gitu. Baik itu yang pemerintah maupun non pemerintah, yang profit maupun non profit terkait dengan masalah akses untuk bisa kita konsep negara kita ya, satu data, satu KTP, satu NIK itu, jadi semuanya nanti akan mengacu ke sana ke depan, dan memang ini sudah dilakukan pelan-pelan, dan ini kita masif kita kerjakan. Nah, terkait dengan itu termasuk salah satunya adalah penyelenggara pemilu, mereka sudah melakukan MOU dan mereka punya sistem sendiri. Saya kira kalau terkait itu silahkan nanti, mohon maaf pengalaman kami ketika kami bertugas di OPD lain, silahkan itu nanti dilaporkan saja kepada KPU setempat, nanti KPU setempat yang langsung akan merubah kalau terkait masalah panggilan itu. Kalau untuk ini kita paling lama tuh 2 menit, sebentar sekali, asal jaringan update, bagus. iya. Karena memang persoalannya kita di Kalimantan Utara ini Jaringan ya Pak ya. jaringan itu. Kami ada pengalaman 10 hari yang lalu kami ke daerah perbatasan. Saya ikut mendampingi tim kami pelayanan Siplandu Kilat. Kami melakukan perekaman termasuk pelayanan ada sekitar hampir 2000 pelayanan yang kita berikan. Nah, di sana itu jaringan itu juga kadang muncul, kadang tidak ada, kadang muncul. Jadi kita ya strategi kita offline kan. Nah, ini juga menjadi persoalan bagi kita bagaimana untuk kedepannya supaya ini bisa teratasi secara secara pelan-pelan. Ya kita paham kalau ini harus dilakukan dari dengan pembiayaan pemerintah provinsi juga memang agak berat, tetapi yakin bahwa ini kita kerjasamakan, artinya kita bersinergi dengan pemerintah pusat untuk bisa membackup semua ini. Jadi kalau terkait dengan itu ya itu tergantung jaringan aja deh. Mohon dimengerti berarti Pak ya, Dimengerti karena aja. daerah kita juga masih memperjuangkan ya Pak Ya. jaringan yang lebih stabil, artinya begitu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, semoga ini yang terakhir ya Pradi, dari Mbak Angel. Katanya, saya baru menikah dan saat ini kakak saya masih ikut dengan orang tua saya. Apakah bisa mengisi sensus online dengan kakak yang baru saya buat dengan suami saya, atau saya isi sesuai dengan kakak yang orang tua saya katanya? Mohon izin Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Angel. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan sensus online sudah selesai sejak akhir Juli. Tapi kalau belum tercatat dalam sensus, tentu nanti pada bulan September akan didatangi oleh petugas ya kediaman Mbak Angel. Nanti isikan saja data yang paling update ya, yang paling baru dimiliki oleh Mbak Angel di dalam dokumen C1 namanya. Ya, untuk nanti diserahkan ke Pak RT. Jadi mohon pada seluruh penduduk untuk mengisikan data terakhir yang mereka miliki. Ya. Jadi nanti ini juga sekaligus datanya akan kami setelah sensus ini selesai akan kami serahkan ke Dirjen Dukcapil ya, Admin Duk ya, dan catatan sipil di Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya ya, diolah oleh Dirjen Admin Duk dan distribusikan ke dinas-dinas kependudukan dan catatan sipil di seluruh daerah. Artinya tetap mengisi dengan benar dan jujur ya. Betul. Ya. Silahkan diisi aja ya. Ini tambahan Iya, Mbak Mbak, Susan silakan. terkait dengan kasus tadi Mbak siapa tadi itu? Mbak Angel ya. Jadi bagi mereka yang melakukan terjadi perubahan data kependudukan, silahkan nanti lapor kepada Disdukcapil setempat. Disdukcapil sekarang ini online Pak, layak online dan manual. Jadi kalau memang silahkan nanti dihubungi karena itu nomornya sudah ada masing-masing, boleh via WA, boleh Instagram, boleh Facebook, boleh WA, apalagi itu. Silahkan dihubungi, nanti akan diberikan langsung datanya kalau terjadi perubahan sehingga bisa secepatnya juga nanti menjadi bahan teman-teman yang melakukan sensus penduduk tahun 2020. Saya kira itu tambahan bagi kami, Mbak Susan. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Ini ada lagi pertanyaan dari warga Tanah Kuning, Asriyadi. Pak, bagaimana menyikapi isu privasi dan kepercayaan masyarakat dalam sensus penduduk 2020? Karena mungkin didatangi oleh orang tak dikenal meskipun ada bagaimana begitu, masih ada unsur Ya. ini Pak, kekhawatiran. Ya, betul.
saya kira banyak masyarakat kita yang bertanya Khawatir, seperti ini, khawatir, apalagi sekarang kan data-data individu sudah jadi bisnis ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Tetapi perlu kami yakinkan bahwa kami BPS ya beserta seluruh petugas itu harus menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 97, bahwa kerahasiaan itu sifatnya mutlak ya, karena kalau ada unsur-unsur dari kami yang membocorkan rahasia tentu ada sanksi yang menjeratnya. Dan dokumen yang kami bawa ke Pak RT pun itu tidak boleh dibaca atau diketahui oleh pihak lain, hanya oleh petugas saja gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya bahwa kerahasiaannya terjamin ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tidak ya, perlu Pak, khawatir ya. Yakin aja lah petugas sensus itu integritasnya mudah-mudahan Dan jangan kami diragukan sudah lah. berpengalaman selama Sudah Indonesia pengalaman itu. berdiri. Ya Pak Eko ya. Iya. Tidak pernah ada kejadian seperti Baik, Pradi yang berada di mana-mana Anda berada, jadi intinya meskipun khawatir tetap diterima saja petugasnya. Kalau didatangi oleh petugas Dan- berarti itu belum terdata di sensus itu. online Dan kemarin, Pak ya. petugas kami ada ciri khasnya. Nah, ini. Jadi Apa hati-hati tuh, Pak? juga ya. Memang ada saja orang datang ngaku Oknum-oknum, petugas ya. gitu, oknum ya. Petugas kami itu ada rompi, ya Baik. rompi, lalu ada tanda pengenal, Baik. ya, ada fotonya, ya. Jadi kalau ada orang mengaku petugas tidak menggunakan atribut seperti ciri-ciri petugas kami, ya. maka jangan dilayani, Baik, begitu baik. ya. Artinya ada atribut khusus yang akan dikenakan oleh petugas BPS ya. Setelah ini akan kita putarkan video khusus mengenai atribut yang akan dikenakan oleh petugas sensus kita. Tapi jangan kemana-mana, kita akan break sesaat, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik, Pradi, sekarang kita udah masuk di segmen ketiga ya. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita mau menjelaskan dulu tentang atribut yang akan dikenakan oleh petugas sensus ketika datang ke rumah-rumah Pradi. Dijelaskan langsung oleh Pak Eko, silakan. Selamat menyaksikan video berikut. Ya, para pradi yang terhormat. Jadi nanti pada tanggal 1 sampai 30 September tempat tinggal para pradi akan didatangi oleh petugas dengan ciri-ciri. Pertama, mereka menggunakan rompi yang bertuliskan di dada kiri itu lambang BPS, di dada kanan ada lambang sensus bertuliskan sensus penduduk 2020. Di samping rompi mereka juga punya diberi tanda pengenal ya, ada tanda pengenal yang dikalungkan ke mereka ya. Lalu mereka menggunakan APD ya, pakai masker, face shield dan sarung tangan ya. Jadi kalau ada petugas ya, mengaku-ngaku sebagai petugas sensus penduduk tetapi tidak mengenakan atribut yang tidak sesuai dengan ciri-ciri seperti dalam video ini, maka para pradi patut bertanya ya, tanyakan apakah ada surat tugas dan tanda pengenal yang mereka bawa. Kalau tidak, tolak saja ya. Berarti harus berani bertanya ya Pak, Harus kalau berani menemukan bertanya, petugas tidak ya. mengenakan atribut ini. Ya, di zaman sekarang kan tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Di rompinya pun di bagian belakang tertulis petugas sensus ya, petugas sensus penduduk. Jadi rompi ini tidak ada yang punya selain petugas sensus penduduk ya. Jadi para pradi ya, Bapak Ibu di rumah tidak perlu khawatir. Yang penting adalah kita memahami, memastikan bahwa orang yang datang ya adalah benar-benar petugas sensus penduduk 2020. Ya, kita kasih plus dulu untuk penjelasan yang disampaikan. Semoga bersemangat ya melakukan semua tugasnya dengan baik. Dan pradi yang didatangi oleh petugas juga
terbuka menerima kedatangan petugas ya. Tidak perlu khawatir kembali ya Mbak ya. Betul sekali. Itu tadi sudah disampaikan teknisnya. Kemudian kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan nih Mbak Dea. Oke, ini untuk Pak Pak Eko Eko. masih. Nih, apakah penduduk yang tinggal di Kaltara tapi tidak memiliki KTP Kaltara akan disensus juga, Pak? Itu seperti apa? Pak Eko ya. Jadi memang di dalam sensus penduduk ini tidak dikecualikan. Baik mereka yang memiliki KTP maupun tidak ber-KTP Kaltara, semuanya didatangi dan disensus. Itu tapi yang tidak melakukan sensus online kemarin ya Pak ya? Tidak melakukan Oke. sensus online. Yang melakukan sensus online kemarin secara teori tidak dilakukan pendataan di September, tetapi jika ada perubahan data baik itu terkait alamat, terkait identitas atau karakteristik lainnya, maka petugas akan mendatangi lagi ya, atau yang bersangkutan boleh lapor ke Pak RT. Nah, bagi yang belum online itu akan didatangi oleh petugas ya. Perlu saya tekankan baik mereka yang ber-KTP Kaltara maupun tidak ber-KTP Kaltara atau tidak punya KTP sama sekali, semua didatangi dan tidak ada sanksi bagi mereka yang saat ini belum punya ber-KTP KTP ya, Kaltara. Pak. Karena sensus ini sifatnya wajib bagi seluruh penduduk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Jadi jangan takut kena punishment gitu ya. Kalau jangan sembunyi juga Pak ya. Ya nanti berarti kalau untuk masyarakat yang belum punya KTP tidak terdata sama sekali itu akan dibantu Pak ya. Betul. Nanti kan data ini Mhm. secara kolektif akan disampaikan ke Adminduk. Nanti Adminduk akan membuat kebijakan dalam rangka perapihan data petugas. Ya, jadi memang tidak Mohon izin Pak, maaf mungkin mic-nya. Jadi memang data yang terekam di sensus penduduk saat ini tidak otomatis mengubah data kependudukannya, tetapi nanti hasilnya akan disampaikan ke Ditjen Adminduk sebagai bahan bagi rekan-rekan di Dukcapil dalam rangka perapian datanya. Oke. Berarti akan terus dibantu ya Mbak ya ini dalam melakukan sensus penduduk walaupun tidak memiliki KTP. Oke, pesan apa nih Pak yang perlu disampaikan kepada penduduk dalam melakukan sensus penduduk ini sendiri kepada Pak Eko? Ya, pada seluruh penduduk dan ya seluruh masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Utara, kami pesan agar data yang dihasilkan dari sensus penduduk ini bermanfaat ya bagi pembangunan, bagi kita semua ya dalam memenuhi kebutuhan publik kita. Maka mohon Bapak Ibu, saudara-saudara, para peradi untuk mengisi data dengan sebenar-benarnya. Karena apapun yang kita isikan itu berpulang kembali kepada kita. Kalau data yang kita hasilkan salah, maka kebijakan dan perencanaan yang dibuat pemerintah pasti akan salah. Kalau kebijakannya salah, dampaknya ke kita juga. Kita juga yang rugi. Jadi penting bagi kita semua untuk mengisi data yang sebenar-benarnya. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya sebelum kita mendengarkan closing statement ya, satu pertanyaan lagi nih Pak. Pak Sanusi dan Pak Eko nih. Bagaimana upaya sinergitas antara BPS dan Disdukcapil soal mencatat jumlah penduduk? Mengingat jumlah data penduduk versi BPS dan Disdukcapil masih sering berbeda. Mungkin dari Pak Sanusi dulu. Baik, baik Mbak Susan. Memang kita harus paham bahwa di dalam data sajian data yang diberikan oleh Disdukcapil, kami ada dua data. Ada dua data. Yang pertama data DKB. Data DKB itu data yang sudah dibersihkan. Artinya data ini kita laporkan ke kementerian. Nanti kementerian akan mencek kembali apakah ini sudah double, apakah ini tidak double. Nanti dia sudah clear, itulah data yang disajikan. Nah, itu satu. Kemudian kita juga ada yang namanya data pelayanan. Data pelayanan itu adalah data yang update setiap hari. Jadi ketika Disdukcapil Kabupaten Kota melakukan pelayanan, perekaman apapun produknya itu
itu selalu dilaporkannya kepada kita dan itu setiap hari. Nah, kemudian ada juga data versinya statistik. Data versi statistik itu saya kira tadi sudah disampaikan dan secara tersirat itu sudah disampaikan bahwa itu perkiraan berdasarkan hitungan pencacahan yang ada metodenya sendiri. Nah, kami tidak akan sampai ke situ. Tetapi terkait dengan ini, kami juga ingin menjelaskan data DKB itu kadang-kadang lebih kecil daripada data pelayanan. DKB Pak ya? Ya, data kependudukan bersih. Oke, data kependudukan itu bersih. DKB namanya. Itu yang sudah diverifikasi habis-habisan itu oleh kementerian. Nah, data ini itu kenapa dia justru kelihatannya lebih kecil daripada data pelayanan? Karena memang ketika data ini dihitung dan disajikan itu diambil bukan dari data hari ini, per hari ini, tetapi diambil ketika masa berjualan. Jadi data DKB itu disajikan dalam 1 tahun dua kali saja, akhir Juni dan akhir Desember. Sementara penghitungan itu mereka, karena ini kan kita se-Indonesia nih, bukan Kalimantan Utara aja. Nah, kebiasaan kalau kita di Kalimantan Utara itu diambil, kalau untuk semester 1 itu diambil sekitar bulan Februari. Jadi data Maret, April, Mei, Juni itu nggak dihitung tuh. Sementara ini kan pelayanan terus-terusan nih. Nah, itu membuat satu. Tetapi secara resmi yang memang kita bisa berikan adalah data bersih itu. Kenapa? Data bersih itulah data yang memang kita yakini bahwa itu sudah clear. Sudah selesai itu. Itu sudah yakin kita orangnya cuma satu, KTP-nya cuma satu, perekamannya tidak double, tempat tinggalnya sudah jelas. Nah, itu. Kemudian ada data pelayanan. Data pelayanan tadi sudah saya sampaikan, itu adalah data per laporan hari ini. Nah, data perkembangan. Contoh ya, kita kalau DKB 2020, itu kemarin yang diupdate tahun 2020, itu jumlah kita sekitar 668.000 jumlah penduduk kita, Pak. Tapi apa iya jumlah penduduk Kalimantan Utara segitu? Enggak. Nah, jumlah penduduk kita ini karena kita ini kan berdasarkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, berdasarkan pendataan, artinya kita menghitungnya dari de jure-nya itu. Nah, kemudian data pelayanan adalah data yang kita ambil pelayanan hari per hari, itu juga per hari ini. Nah, data itu juga kita sudah sampai pada angka 713.000 sekian, hampir 714.000 sekian. Itu data, tapi data ini kan belum dibersihkan. Tapi harus jadi catatan loh, bahwa data yang dicapil itu adalah data yang memang kita lakukan sesuai dengan ketentuan kependudukan. Artinya penduduknya itu adalah diyakini memang secara administrasi adalah penduduknya Kalimantan Utara. Nah, kalau capil itu adalah semua penduduk, ya Pak Eko ya. Semua penduduk yang ada di Kalimantan Utara, baik itu yang tidak tercatat ataupun yang tercatat secara resmi, itu sudah dihitung. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kami bersama, dan kami selalu berkoordinasi antara Dukcapil dengan statistik, bagaimana supaya data ini bisa kita clearkan betul-betul. Kita dapat nanti. Kenapa? Tadi awal sudah kami singgung bahwa terkait dengan data ini kita punya kepentingan yang betul-betul sangat besar sekali terkait dengan masalah data ini. Dan ini prosesnya kan panjang. Prosesnya panjang, tetapi ini kita butuhkan karena ini terus terang aja ini selalu kita update data terus. Tapi alhamdulillah kami dalam hal pendataan ini kami selalu di backup oleh statistik, ya kan? Dan kami juga kelihatannya harus banyak-banyak belajar juga dengan statistik ini terkait dengan masalah data supaya kita inilah. Tapi sebagaimana konsep pemerintahan yang sekarang, kita itu satu NIK, satu data, satu NIK, satu KTP. Artinya Indonesia itu nggak mungkin lagi seorang warga negara punya NIK yang double, punya KTP yang double. Kalaupun KTP-nya double tapi pasti tempatnya sudah berbeda tuh. Nah, kalau tempatnya berbeda itu berarti bukan KTP lagi. Karena nanti kita ada namanya alat untuk memastikan bahwa KTP ini benar atau tidak. Nah, kita nanti tinggal kita apa istilahnya? Alat yang selalu ini apa? Di-scan gitu Pak ya. Ya, kita scan di situ, kita langsung gosok, kita sudah kelihatan. Ini orangnya di sini, orang di sini. Kita tahu sudah.
Saya kira itu. Jadi tidak ada data yang berbeda antara statistik dan Dukcapil. Cuman mungkin versi penyajiannya saja yang kelihatannya agak berbeda karena kita harus melihatnya dulu. Saya kira itu Mbak Susan. Terima kasih Pak Sanusi. Silakan tanggapannya Pak Eko. Ini pertanyaan tadi dari Pak Yahya di Tanjung Rumbia tuh. Ya Pak Yahya, bukan cuma Pak Yahya yang risau, Presiden juga ya, Presiden kita Pak Jokowi juga risau. Makanya terbit Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kembali ke niat awal membangun bangsa, kan tidak ada seorang penduduk pun yang boleh tertinggal ya, harus disisihkan, tidak kebagian kue pembangunan ya. Padahal Presiden sadar tidak semua penduduk memiliki KTP ya. Yang penduduk yang terisolir itu kan bisa jadi memang belum pernah punya KTP seumur hidupnya. Tetapi yang namanya penduduk Indonesia tidak boleh melihat apakah dia yang namanya WNI ya, apakah dia punya KTP atau tidak. Jadi atas kondisi itu Presiden membaca data. Loh, ini kok ada data Adminduk ya, Dukcapil, data BPS beda-beda. Setelah dipelajari, oh, data Adminduk itu adalah data de jure yang secara hukum dia tercatat ya di dalam data administrasi. Sementara data BPS adalah data de facto yang mencakup baik mereka yang secara de jure memiliki KTP atau tercatat dalam data kependudukan maupun yang tidak ya. Makanya Indonesia ini perlu sensus agar datanya tidak simpang siur. Nah, tujuan sensus ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya betul-betul hanya semata-mata ingin menghitung berapa jumlah penduduk, bagaimana komposisinya, lalu bagaimana distribusinya. Tetapi yang sekarang kita menggunakan yang namanya metode kombinasi. Jadi agar data Dukcapil juga terakomodir di dalam sensus, maka data Dukcapil menjadi rujukan bagi petugas sensus di lapangan untuk meneliti ya bagaimana sebetulnya potret penduduk kita di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentu nanti hasilnya ada penduduk yang tidak ber-KTP sekian banyak, ada penduduk yang KTP-nya tidak sama dengan tempat tinggalnya sekian banyak, ada penduduk yang tidak sama sekali punya KTP sekian banyak. Itu akan terjelaskan dalam sensus. Nah, ini akan kita sampaikan hasilnya ke Ditjen Adminduk. Nanti tentu ada kebijakan bagaimana agar masyarakat kita seluruhnya memiliki atau tercatat secara administrasi. Tentu data ini harus dirawat ke depannya. Karena tidak bisa Pak Sanusi bersama teman-teman di Dukcapil memastikan data ini terawat dengan baik, akurat, sepanjang masa tanpa partisipasi penduduk. Apa yang diperlukan dari penduduk agar datanya terawat? Disiplin. Penduduk juga harus disiplin. Kalau pindah tempat tinggal ya, harus lapor. Melahirkan, lapor. Ada kematian, lapor. Kalau itu tidak, ya termasuk sekolah semakin tinggi, lapor. Nikah ya, termasuk nikah lagi ya. Nikah 2 kali lapor ya. Gitu. Jadi apapun kejadian kependudukan ya yang dialami oleh masyarakat, ya perlu dilaporkan supaya datanya betul-betul akurat dan update. Kalau itu tidak dilakukan, ya kasihan Pak Sanusi ya, apapun alatnya, secanggih apapun sistemnya ya, kalau tidak didukung oleh kita masyarakat, maka data itu akan, makanya sensus masih perlu ya, tujuannya itu sebetulnya ya. Jadi Baik, kami terima tambahkan kasih. nih Mbak Susan kalau boleh. Jadi dengan hasil sensus yang dilakukan oleh hasil perhitungan yang dilakukan oleh statistik itu juga menjadi barometer kami untuk menyisir kembali warga masyarakat kita nih, yang mana yang belum pura terekam, mana yang belum punya KTP, mana yang belum punya NIK, itu kita kejar semua. Sehingga nanti harapan kita nanti pada suatu saat nanti itu nanti apa data yang diberikan oleh statistik itu sudah sama dengan datanya basisnya Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi
data yang sudah dihitung secara pencacahan langsung tadi itu kita bisa jadikan ini. Sebagai contoh, ketika kami melaksanakan tugas sebagai Kadis Dukcapil awal, data terakhir itu penduduk kita hanya 658 secara administrasi DKB-nya. Kemudian setelah kita sisir terus, kita sudah dapat pada angka 713 loh. Nah, ini kan kita sudah kejar, dan ini memang inilah tadi kita jadi apa yang disajikan oleh Capil ini oleh statistik itu akan menjadi bahan kita untuk ini ternyata masih ada nih. Ini bagian tantangan bagi kami untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Utara. Saya kira itu Mbak Susan. Baik, demikianlah penjelasannya ya untuk Pak Yahya di Tanjung Rumbia bahwa cara BPS dan Disdukcapil bersinergi adalah seperti itu. Baik, demikian semua pertanyaan sudah kita jawab. Kita akan langsung ke closing statement. Silahkan. Mohon izin, katanya masih ada satu lagi. Ya, nanti Pradi kalau tidak ditanya nanti ya. Kita akomodir dulu Pak pertanyaannya nih. Adakah aplikasi sensus untuk mengakomodir laporan warga yang sudah pindah tempat dari Pak Muhammad nih? Silakan Pak Eko. Jadi bagi penduduk yang sudah pindah tempat ya, itu akan diberikan formulir C1 lagi oleh C1 petugas. lagi. Ya, untuk diisikan oleh yang bersangkutan. Artinya dia harus melaporkan kan Pak? Ya, nanti tidak perlu artinya rumahnya akan didatangi oleh petugas. Oh baik, Ya, tunggu di ditunggu rumah saja di ya. rumah. Tunggu. Nanti petugas datang ke rumah menyerahkan formulir C1. Kalau dia merasa saya sudah baru pindah tempat, maka isi. Yang penting nicknya harus tidak boleh salah ya, nama, alamat yang baru. Nanti formulir itu setelah diisi dikembalikan ke Pak RT untuk nanti petugas jemput. Ya, demikian ya Pak Muhammad, silakan nanti tunggu di tempatnya, di rumahnya, nanti akan datangi dan kita data lagi oleh petugas. Selanjutnya saya beri kesempatan dari narasumber untuk menyatakan closing statementnya. Silakan Pak Sanusi. Baik Mbak Susan. Ya. Pada hari ini mulai besok tanggal 1 September mulai hari ini sampai nanti akhir Desember 2020 kita akan melakukan 2 hajatan besar. Nah, yang pertama kita akan melaksanakan sensus penduduk, ini mulai 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian kita juga nanti melaksanakan pilkada pada 9 Desember nanti, dan ini prosesnya sampai dengan hampir masuk 2021. Jadi saya kira kami menghimbau, mari kita sukseskan 2 hajatan besar nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini untuk Kaltara yang lebih baik, Kaltara yang lebih maju, Kaltara yang lebih sejahtera. Nah, gitu. Terima kasih. Amin. Pak Susan. Kita berikan aplaus untuk Kepala Dinas Pendudukan ya. Terima kasih Pak Sanusi. Berikutnya Pak Eko silakan. Ya, terima kasih Mbak Susan. Jadi kami mohon ya, karena pendataan penduduk ini kuncinya juga ada pada ujung tombak aparat kita, yaitu para ketua RT ya, ketua satuan lingkungan setempat. Kami mohon bantuan Bapak-bapak ketua RT agar bisa memfasilitasi petugas sensus ya dengan memberi informasi tentang keberadaan penduduk di wilayahnya. Prinsipnya jangan sampai ada yang lewat caca, karena kalau ada yang lewat caca kasihan ya, yang bersangkutan nanti bisa tidak terbantulah oleh program-program pemerintah dalam hal administrasi kependudukan. Lalu kepada para penduduk ya, masyarakat seluruhnya, mohon dokumen yang diberikan oleh petugas diisi dengan data yang sebenar-benarnya, karena dengan data itulah kunci keberhasilan pembangunan bangsa ini. Petugas kami akan berada sekitar 3 hari di setiap RT. Jadi mohon mengingat waktu yang sangat terbatas, kecepatan pengisian dokumen ya itu menjadi penting ya, karena kalau dokumen disimpan saja di laci sampai akhir September, maka sama saja tidak ada data yang bisa diolah. Ya, jadi mohon sekali lagi partisipasi masyarakat, partisipasi para aparatur pemerintah
Demi suksesnya sensus penduduk, ya demi suksesnya pembangunan bangsa ini, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita bersama. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Eko. Terima kasih. Ya, mohon izin nih Mbak Dea. Saya mau membacakan nih. Salam BNEB untuk Pak Sanusi katanya. Dari Pak Muhammad tadi kata. Terima kasih. Demikianlah respons Kaltara kali ini. Terima kasih untuk semua narasumber juga kepada seluruh perhatian telah berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih juga kepada pendengar kita dari Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas. Nantikan terus respons Kaltara setiap hari Rabu ya sebenarnya. Dan jangan lewatkan program lainnya di media sosial Humas Kaltara, yakni Reka Suara, Irianto Menjawab, Harian Giga, Cerita Darah, Humas Goes to School, dan Kaltara Sepekan. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.